Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ali Imran. Saya dari kelas A31. Sebagaimana tugas yang diberikan dari dosen kepada saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sejarah dari lembaga SMK Darul Falah Gubuk. SMK Darul Falah Gubuk bertempat di sebuah desa yang bernama Ringinharjo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah tahun berdirinya SMK Darul Falah Gubuk. SMK Darul Falah Gubuk pertama kali didirikan dan ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada tahun 2004, yang berada di Dusun Gayas, Ringinharjo. SMK Darul Falah Gubuk adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Umat Islam. Yayasan Umat Islam sendiri menaungi lembaga-lembaga dari mulai tingkatan PAUD sampai tingkatan sekolah menengah atas. Di antaranya adalah dari tingkat PAUD RA Yaumi, dari jenjang SD MI Yaumi, dan Madrasah Diniyah. Selanjutnya dari jenjang SMP yaitu MTS Sabilur Rahman, dan kemudian yang terakhir dari jenjang SMA yaitu SMK Darul Falah Gubuk. Saya sebagai guru PAI dan guru informatika. Dulu saya lulusan sini dimulai dari jenjang MI, MTS, kemudian SMK. Dan saya udah tahu betul sejarah tentang di SMK Darul Falah ini, karena waktu itu tahun 2004 saya masuk di kelas 1 MI Yaumi, yang dimana MI Yaumi berdiri pada tahun 2003, yang dimana saya pada saat itu angkatan kedua dari siswa kelas MI. Sedangkan di SMK sini saya waktu itu kelas 1 SMK pada tahun 2013. Saya mengajar PAI dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK Darul Falah, berjumlah rombel 6. Di antaranya adalah
rombel kelas 1 jurusan tata busana, kemudian rombel kelas 1 jurusan teknik otomotif, dan selanjutnya. Di samping itu saya mengajar informatika, sama juga dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK, dan saya menyabang di MTS Sabilur Rahman sebagai guru informatika, mengajar dari kelas 1 sampai kelas 3 siswa MTS Sabilur Rahman. SMK Darul Falah Gubuk adalah sebuah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, SMK Darul Falah Gubuk telah mengembangkan program pembelajaran berbasis teknologi dan inovatif dan efektif. Program ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Dengan menggunakan teknologi, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman. SMK Darul Falah telah mengembangkan beberapa program pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning, pembelajaran berbasis komputer, video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan maupun info-info terkait dengan sekolahan bisa diinfokan dan didapatkan melalui perangkat-perangkat berupa HP, komputer, dan lain-lain. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan program pembelajaran berbasis teknologi, SMK Darul Falah Gubuk berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk akses di masa depan. SMK Darul Falah Gubuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan program pembelajaran berbasis teknologi. SMK Darul Falah dapat menjadi lembaga pendidikan yang lebih inovatif, efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Program pembelajaran berbasis teknologi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang
menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Berikut di antara adalah contoh program pembelajaran berbasis teknologi dari SMK Darul Falah Gubuk. Menggunakan komputer untuk mengajarkan materi pembelajaran seperti yang saya sendiri ajarkan adalah materi informatika. Dengan menggunakan laptop, saya menerangkan bagaimana sistem komputer itu bekerja, bagaimana sistem jaringan itu bekerja, melalui media-media apa, sehingga kita bisa mendapat informasi tersebut. Lalu bisa dari bahasa, ilmu, dan pengetahuan. Manfaat dan program pembelajaran berbasis teknologi diantaranya: yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas dan lebih interaktif. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa. Teknologi dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dengan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dengan memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara online dan mengerjakannya secara real time. Dengan demikian, program pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Rancangan sendiri inovasi di SMK Darul Falah meliputi pengembangan program pembelajaran berbasis teknologi dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Darul Falah Gubuk, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Namun itu semua tidak berjalan mulus karena beberapa tantangan, diantaranya keterbatasan sumber daya, yakni perangkat lunak dan perangkat keras itu sendiri. Yang selanjutnya, keterampilan guru dan staf yang masih perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya, akses internet yang masih terbatas dan resensi dari beberapa guru dan staf yang tidak terbiasa dengan teknologi. Hambatan-hambatan ini perlu didukung dengan adanya biaya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program, dan waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan dan mengembangkan keterampilan guru dan staf. Selanjutnya, hambatan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan.
Beberapa halangan dan hambatan di atas masih bisa diberi solusi dengan adanya yang pertama, kerjasama dengan stakeholder, bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi pendidik, dan perusahaan teknologi untuk memberi dukungan sumber daya. Yang selanjutnya, mengajak orang tua untuk terlibat dalam program pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan guru dan staf. Mengembangkan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan guru dan staf dalam menggunakan teknologi. Mengirimkan guru dan staf untuk mengikuti pelaksanaan dan seminar tentang pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk program pembelajaran berbasis teknologi. Perlu adanya penggunaan teknologi open source untuk menghemat biaya. Yang keempat, pengembangan infrastruktur, yaitu meningkatkan infrastruktur jaringan internet dan listrik di sekolahan. Mengadakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung program pembelajaran berbasis teknologi. Nah, langkah-langkahnya: mengembangkan rencana yang komprehensif untuk program pembelajaran berbasis teknologi ini. Yang kedua, pengadaan sumber daya. Mengadakan sumber daya yang dibutuhkan untuk program pembelajaran berbasis teknologi ini. Yang ketiga, pelatihan guru dan staf. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan guru dan staf. Yang keempat, implementasi program. Mengimplementasikan program pembelajaran berbasis teknologi di SMK Darul Falah. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Mengevaluasi dan memantau program pembelajaran berbasis teknologi untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan efisien. Dengan bekerja sama dan komitmen dari semua pihak, insya Allah SMK Darul Falah dapat mengembangkan program pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Potensi keberhasilan inovasi di SMK Darul Falah Gubuk, karena termasuk di sini sudah disupport dengan jaringan internet, sudah disupport dengan sumber daya listrik yang lumayan besar, dan alat-alat yang cukup, saya rasa cukup memadai. Nah, di sini potensi keberhasilan yang pertama adalah meningkatkan kualitas program pendidikan berbasis teknologi, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Darul Falah Gubuk.
dengan menyediakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, mempersiapkan siswa untuk era digital, yakni program pembelajaran berbasis teknologi dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan minat belajar siswa. Program pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dengan menyediakan pembelajaran belajar yang lebih menarik dan lebih interaktif. Dari yang saya jabarkan semua bisa ditarik kesimpulan bahwa program pembelajaran berbasis teknologi di SMK Darul Falah Gubuk memiliki potensi keberhasilan yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk era digital. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, program ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan masing-masing. Sebagai guru dan saya sebagai pengajar dan maupun operator dapodik, saya ingin menyampaikan beberapa saran. Di antaranya yang pertama, mengembangkan infrastruktur. Di SMK Darul Falah perlu meningkatkan infrastruktur berupa jaringan internet. Nah, karena di sini jaringan internetnya masih bergabung antara lembaga-lembaga yang lain, makanya di sini internetnya kebagian sedikit sekali. Jadi ketika waktu pembelajaran, solusinya adalah dari masing-masing guru memberikan kuota internet untuk dibagikan kepada siswa-siswa atau yang dinamakan tethering hotspot. Saran saya yang kedua adalah memberikan pelatihan kepada guru dan staf berupa pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi sebagai pengajar. Kerjasama yang selanjutnya adalah dengan stakeholder. SMK Darul Falah perlu menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk memperoleh dukungan dan sumber daya. Kemudian menjadi harapan saya, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan program pembelajaran berbasis teknologi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Darul Falah Gubuk. Yang kedua, mempersiapkan siswa untuk hidup dengan gaya era digital. Yang selanjutnya, menjadi contoh sekolah lain, karena
Kalau program ini berhasil, otomatis menjadi sorotan banyak sekolah lain untuk bagaimana caranya bisa menerapkan pendidikan dengan basis era digital seperti ini. Sebagai penutup, saya sampaikan program pembelajaran berbasis teknologi di SMK Darul Falah memiliki banyak potensi dan keberhasilan yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk era digital. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, saya kira program ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat, kemudian bagi kita semuanya. Saya akhiri, cukup sekian dari saya. Mohon maafkan jika ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.